Menurut agama Islam, 9 dari 10 pintu rezeki ada pada jalur perdagangan. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang tidak berdagang? Hal ini dikarenakan faktor finansial yang jika tidak teridentifikasi dan terevaluasi dengan baik, akan mengakibatkan kegagalan pada aspek profitabilitas. Maka dari itu, analisis sensitivitas dilakukan untuk mengukur elastisitas dan juga pergeseran faktor-faktor finansial akibat proyek investasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bapak Miftahul Abid. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM 1211930 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Simulasi Finansial Aspek untuk Evaluasi dan Standarisasi Sistem Kerja Packing Line Sauri pada PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. Baik, next. PT Ajinomoto Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi memasak, makanan, dan juga farmasi. Dalam memenuhi permintaan pasar domestik, PT Ajinomoto Indonesia membangun dua pabrik produksi yaitu di Mojokerto dan juga Karawang. Di Plant Karawang, fokusnya yaitu memproduksi Masako, Saori, dan juga Sajiku. Saori merupakan satu-satunya produk yang diproduksi di Karawang. Seluruh proses bisnis Ajinomoto didasarkan pada Ajinomoto Group filosofi yang mengutamakan efisiensi, inovasi, serta kesejahteraan pekerja dan juga lingkungan. Dalam Ajinomoto Indonesia Group filosofi terdapat AGW. Apa sih sebenarnya AGW itu? AGW merupakan Ajinomoto Group yang merupakan menciptakan nilai baru dalam bentuk kaizen atau peningkatan berkelanjutan. Proses ini tentunya membutuhkan berbagai tahapan. Dari proses hasil kaizen, teridentifikasi bahwa masih terdapat gap antara permintaan dan juga kapasitas produksi. Produk sahur saset yang menimbulkan kerugian dalam bentuk kesempatan sebesar 9 ton per jam atau setara 3 miliar per bulannya. Berdasarkan hal tersebut, PT Ajinomoto dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihannya yaitu adalah take the opportunity jika lost opportunity. Jika Ajinomoto lost opportunity, maka perusahaan akan kehilangan customer karena produk sahur langka di pasaran, sehingga customer beralih ke produk yang ready to buy. Kemudian jika perusahaan take the opportunity, maka mengakibatkan kehilangan kos. Dengan kehilangan kos, maka butuh untuk menghitung elastisitas parameter finansial. Karena ingat, tujuan perusahaan yaitu meraup untung yang semaksimal-maksimalnya. Berdasarkan hasil face validation bahwa tim manajemen Saori ingin menangkap peluang tersebut dengan melakukan penambahan dua mesin dengan taksiran dapat memenuhi permintaan sebesar 10,94 ton per jamnya. Solusi tersebut tentunya menimbulkan masalah-masalah baru, yaitu terkait dengan masalah tenaga kerja. Sebenarnya apakah beban kerja dari tenaga kerja yang masih bisa direalokasikan untuk menangani mesin-mesin baru atau perlu adanya penambahan tenaga kerja atau rekrutmen? Kemudian dari segi utilitas, apakah kapasitas utilitas yang tersedia mampu menanggung beban tambahan dari mesin-mesin yang baru? Kemudian seberapa layak investasi dilakukan melihat berbagai sudut pandang parameter finansial serta elastisitas pergeseran keputusan finansial dan juga dampak-dampak lainnya seperti fasilitas, supplier, distributor, dan juga perawatan yang tidak dibahas pada penelitian kali ini. Kemudian dalam penelitian ini juga terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu mengukur produktivitas kinerja backing line Sauri, Toyo 7, dan Toyo 8. Kemudian mensimulasikan benefit cost ratio berdasarkan finansial aspek untuk evaluasi dan standarisasi kerja proses packing line Sauri. Kemudian asumsi. Asumsi yaitu ada cost of capital sesuai dengan suku bunga pinjaman bank. Kemudian inflasi tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Kemudian salvage value sesuai dengan estimasi umur proyek PT Ajinomoto. Kemudian pada proyek mengacu pada estimasi umur proyek pada Ajinomoto. Terdapat batasan penelitian juga, yaitu penelitian ini difokuskan pada analisis efisiensi biaya tenaga kerja pada lini produksi sauri packing. Kemudian pengumpulan data dilakukan pada periode tertentu. Next. Berikutnya terdapat sistematika penelitian dari bab 1 pendahuluan hingga bab 6 yang membersihkan kesimpulan dan juga saran. Masuk ke bab 2. Dalam bab 2 ini terdapat matriks penelitian. Ini merupakan posisi di mana posisi penelitian kali ini. Kemudian
eh, dari penelitian terdahulu, mereka kebanyakan menggunakan satu atau dua metode saja, tapi tidak dibarengi dengan capital budgeting. Begitu pula dengan penelitian capital budgeting tidak ditautkan atau tidak dilakukan analisis WLA atau work analysis. Sehingga penelitian kali ini terdapat novelty yaitu eh, kebaruan tentang mengkombinasikan antara WLA dan juga capital budgeting. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian kali ini dimulai dari Rosita 2023 hingga Chris Wahyudi 2021. Kemudian masuk ke bab 3. Baik, di bab 3 ini terdapat metodologi penelitian atau alur-alur penelitian pada penelitian kali ini. Langkah awal yaitu melakukan identifikasi masalah menggunakan studi pendahuluan 6 elemen masalah dan juga melakukan studi literatur tentang materi-materi yang berkaitan pada penelitian kali ini. Kemudian merumuskan masalah kapasitas pekerja, kemudian perumusan tujuan dengan analisis kelayakan proyek, evaluasi packing line sorry. Kemudian perumusan metode didapatkan bahwasannya menggunakan dua metode yaitu studi waktu work sampling dan juga capital budgeting. Untuk tujuan satu, pengambilan data work sampling tentang WLA. Pengambilan data work sampling dilakukan dengan asumsi pekerja normal, lingkungan kerja normal, dan juga metode standar. Kemudian melakukan perhitungan kecukupan data dan menghitung persentase produktif. Terdapat dua aktivitas itu adalah aktivitas penilaian tambah dan juga aktivitas pemborosan. Kemudian menghitung allowance, terdapat tiga allowance yaitu fatigue allowance, delay allowance, dan juga personal allowance. Kemudian menghitung standard time dan juga menghitung limit error. Kemudian tujuan dua itu tentang capital budgeting. Untuk langkah awal itu pengambilan data benefit cost. Terdapat biaya evaluasi, biaya edukasi, biaya standarisasi, dan juga biaya operasional juga metode yang digunakan adalah metode standar. Kemudian pengambilan asumsi yaitu ada cost of capital, inflasi, dan juga kemudian perhitungan benefit cost terdapat empat metode yaitu NPV, IRR, PP, dan juga ROI. Kemudian melakukan sensitivitas simulation menggunakan initial investment, benefit, dan juga cost. Baik, demikian proposal saya masih dalam tahap beta version dan siap untuk didebuk dengan masukan dari Bapak Ibu dosen. Semoga tidak terlalu update berkali-kali seperti aplikasi yang selalu minta diperbarui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.